Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan membahas satu materi TPB yang paling sulit di sini ya. Kita akan mencoba membahas terkait dengan limit secara formal. Oke, teman-teman sudah belajar tentang limit pastinya ya. Nah, di sini kita akan mencoba memformulasikan limit dalam eh, bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Wow, bukan lebih sederhana malah ya, maaf, lebih kompleks, bukan lebih kompleks, lebih formal gitu ya. Jadi sebetulnya pemahaman kita terkait limit saat ini, itu s cukup apa ya, cukup, cukup ini ya, cukup sederhana sebetulnya. Yaitu bahwa ketika kita punya misalkan ya, kita akan sedikit mereview nih ya, ada pendekatan secara intuitif ya, limit secara intuitif. Jadi kalau kita punya pernyataan intuitif. Jadi kalau misalkan nih kita punya pernyataan, oh limit x mendekati limit x mendekati c untuk fx ini sama dengan L, itu artinya ketika kita dekati dia dari kanan, itu nilainya akan sama dengan ketika kita dekati dia dari kiri. Yang mana nilainya adalah sama-sama L gitu ya. Atau secara kata-kata saya juga bisa sebutkan bahwa nilai fx ketika x dekat dekat ke C baik dari kanan ya. Jadi baik dari kanan maupun dari kiri itu nilainya sama-sama L gitu ya. Nilainya sama-sama L gitu. Jadi eh kita lihat interpretasi geometrisnya ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu grafik seperti ini, ya, kita lihat bahwa misalkan saya bikin grafiknya seperti ini. Seperti ini. Set set gitu misalkan ya. Nah, misalkan nih ya, saya dekati ini misalkan C-nya. Ini C dan ini adalah L. Ketika kita bilang limit X mendekati C dari fx ini sama dengan L, maka lihat bahwa ketika kita dekati fungsi ini dari kiri, kita dekati dari kiri maupun dari kanan, set set set, maka nilainya akan tetap menuju ke L, gitu. Ini ketika pernyataan ini berlaku. Ya, ini contoh kasus di mana limit X mendekati C dari fx ini sama dengan L. Tapi ada juga contoh kasus ketika ini tidak berlaku. Ini X, ini Y ya. Nah, jadi ada kasus ketika tidak berlaku. Eh, contoh kasusnya adalah misalkan ini X, ini Y ya, ini Y. Nah, ketika tidak berlakunya gimana? Teman-teman pasti tahu kan yang namanya jump discontinuous jump gitu ya, discontinuous jump. Ya, discontinue loncat. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi yang loncat seperti ini ya, sama di sini. Nah, kalau kita lihat, atau mungkin saya buat seperti ini aja biar lebih tergambar ya. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika kita dekati dia dari kiri sama dari kanan ini nilainya beda. Ini misalkan adalah C, ini adalah L. Maka kalau kita lihat set 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 ya. Kita dekati nih set dari kiri, dari kanan misalkan ternyata di sini nilainya M. Sini adalah M gitu ya. Maka di sini eh, tidak benar bahwa kasus di mana limit X mendekati C dari fx ini tidak sama dengan L. Karena kenapa? Alasannya adalah kalau kita dekati dari kiri, limit X mendekati C dari kiri ini sama dengan L, sedang kalau kita dekati dari kanan,
maka dia nilainya adalah M, berbeda gitu. Di mana kalau misalkan kalau limit yang, limit itu harusnya dari manapun itu nilainya sama, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memformalisasikan proses, oh, kalau dekat ke C, nilai fungsinya harus ke harus menuju ke L, dekat ke L. Oke. Nah, ini ada tools yang sangat keren yang di-develop oleh matematikawan zaman dahulu. Ini bahkan ditemukan, bukti ini saja, bukti rigorous ini saja ditemukannya lama setelah penemuan kalkulus oleh Newton dan Leibniz secara co-independently gitu ya. Setelah itu pokoknya ya. Jadi bukan Newton dan Leibniz yang, memberikan arti arti matematis formal dari limit itu sendiri, tapi matematikawan jauh setelah mereka, gitu. Jadi memang kalau memang teman-teman merasa kesulitan ketika memahami materinya, memang nggak apa-apa karena memang ini bahasanya cukup berat, ya. Jadi sebelum saya berikan dulu definisinya, maka akan alangkah lebih baiknya akan saya berikan terlebih dahulu gambaran proses kenapa itu bisa bekerja. Jadi begini teman-teman, ya. Jadi, eee, ini pendekatan geometris. Jadi pendekatan geometris, arti formal limit, arti formal limit. Jadi begini, teman-teman. Misalkan ya, teman-teman, saya akan buat grafik yang sama seperti yang sebelumnya. Saya buat misalkan seperti ini. Mungkin saya buat agak besar. Ini adalah X, ini adalah Y, gitu ya, teman-teman. Nah, saya buat grafiknya seperti ini. Nah, oke. Jadi, misalkan begini, gimana caranya kita menentukan bahwa, oh, saya ingin bahwa mau sedekat apapun kita nilainya dengan C, maka nilai fungsinya akan selalu dekat ke L. Dekat ke L. Oke. Sekarang saya akan menerjemahkan apa yang dimaksud dengan nilai fungsi yang dekat dengan L, ya. Jadi teman-teman, misalkan nih ya, misalkan ini adalah L awalnya dan di sini adalah C. Nah, misalkan teman-teman, saya ingin pertama nih ya, sebelum kita benar-benar ngomong dekat banget sama L, pertama saya bikin dulu deh. Misalkan awalnya saya mau limitnya ini, nilainya itu dekatnya seberapa dekat nih? Oke, pertama kita definisikan dulu dekatnya. Oke, saya pengen dekatnya ke L, ya kan? Nah, misalkan saya buat sebuah interval yang menyatakan kedekatan dia. Menyatakan kedekatan dia dengan si L. Misalkan intervalnya itu jaraknya dari L adalah misalkan fix-nya adalah 1, jadi cukup besar ya. Jadi nanti di sini nilainya adalah L plus 1, L minus 1. Dan ini interval yang simetris ya, jadi selalu kita gunakan interval yang simetris. Saya nyatakan bahwa saya mau nilai fungsinya itu interval kedekatannya, oke, kita buat istilah baru ya, suatu interval kedekatan. Interval kedekatan itu adalah interval yang menyatakan kita mau seberapa dekat nilai fungsinya itu dengan si L, gitu ya, dengan si nilai fungsinya, gitu. Yang mau kita tuju yaitu L, gitu, ya. Nah, Anda lihat bahwa intervalnya kan berarti di sini nih. Anda lihat bahwa interval kedekatannya di sini, gitu. Nah, ketika saya punya interval kedekatannya segini, berarti saya harus milih X-nya berapa nih? X-nya berapa, himpunan nilai X apa yang harus saya pilih, sehingga nanti nilai fungsinya berada pada interval kedekatan ini. Jadi, bayangkan dua himpunan ini adalah dua buah entitas yang pisah, gitu ya. Jadi saya mau kedekatannya adalah plus satu minus satu, jadi jaraknya satu nih. Jaraknya satu, ya. Saya mau sedekat itu dulu. Berarti saya pilih himpunan X-nya berapa nih? Berarti lihat aja grafiknya secara geometris. Berarti saya harus pilih, oh, oke, batas bawahnya kan di sini, gitu kan ya. Ini berarti nilai fungsinya di sini, ya kan. Ini berarti saya harus pilih intervalnya di sini nih. Interval
interval nilai X-nya, kalau dari grafiknya berarti saya harus pilih di sini, ya, dan saya harus pilih di sini. Saya harus pilih di sini, gitu, ya. Saya harus pilih di sini, gitu ya. Ya, nah, berarti saya harus pilih nilai C-nya berapa nih? Nilai C himpunan nilai oke, tadi kita udah lihat, eee, interval kedekatan. Nah, interval kedekatannya saya pingin dia dekat-dekatnya ya jaraknya paling maksimum dekat, paling maksimum jaraknya satu lah dari si L, baik dari atas maupun bawah. Nah, berarti nilai X-nya adalah saya harus pilih sebuah interval nilai X yang berarti kalau dari gambar ya saya harus pilih maksimum ada di sini atau ada di sini, nggak boleh melewati ini, ya. Dan ini belum tentu simetris ya, kalau tadi kan kita pilih di sini simetris ya, interval kedekatannya, tapi Eee, interval yang diperbolehkan akibat dari interval nilai X interval nilai X-nya yang dipilih itu belum tentu simetris, akibat dari interval kedekatan ini. Nah, cara kita memilihnya itu pakai ya kita juga, harus simetris nih. Nah, masalahnya di sini kita harus memilih interval C yang simetris juga. Interval nilai X yang dekat ke C itu simetris juga. Misalkan, oh ternyata nih ini jaraknya ke sini adalah satu, ini ke sini jaraknya 2. Berarti saya pilih nilai C-nya maksimum ya, maksimum adalah yang dekat, yang jaraknya himpunan nilai X yang jaraknya maksimum adalah satu dari si C, gitu. Jadi, saya pilih di sini C minus 0,1 dan harus simetris yang di kanan berarti C plus, 0,1. Tapi masalahnya kan kalau di sini sebenarnya jaraknya 2 ya. Jadi di sini ya kita di tengah-tengahnya nih, C plus 0,1 gitu, ya. Jadi terbayang ya. Jadi berarti saya harus pilih himpunan nilai ini, himpunan nilai ini. Nah, tapi sebetulnya himpunan yang lebih kecil dari ini bekerja. Jadi kalau saya pilih karena kalau kita lihat, kalau dengan interval ini, lihat bahwa nilai fungsinya set gitu, oh ternyata berada di dalam pita ini, ya anggap aja ini sebagai suatu pita gitu, pita panjang, ya. Ada dalam pita ini. Nah, ada dalam pita ini. Nilai fungsinya berada dalam pita ini, gitu, ya. Nah, sekarang misalkan saya perkecil lagi, L+1 boleh bekerja, tapi bagaimana dengan, yang lebih kecil? Bagaimana dengan nilai fungsi yang lebih kecil? Ya, saya buat misalkan seperti ini. Ya, saya buat misalkan nilai fungsinya adalah ya, saya buat misalkan bukan 1 lagi, tapi sekarang saya buat perkecil adalah ternyata, sini adalah L. Nah, saya buat lebih kecil lagi jadinya seperti ini aja, seperti ini aja. Nah, ini saya buat jaraknya adalah L plus 0,1 misalkan, ini L minus 0,1. Berarti intervalnya nilai X nilai X yang saya harus pilih, harus berapa nih, agar nilai fungsinya pada pita ini, interval kedekatan ini, gitu, ya. Nah, saya harus pilih interval kedekatannya berarti, di sini kan ya, di sini ada interval kedekatannya berarti oke, sekarang saya tahu dulu bahwa batas bawahnya adalah misalkan di sini, oke ini C ya, ini C, dan di sini adalah ada lagi, ini batas atasnya, gitu. Nah, ingat lagi bahwa belum tentu simetris ya. Jadi kita harus pilih deltanya itu agar bisa termuat di sini, gitu. Nah, misalkan ternyata, intervalnya mepetnya, ternyata jarak ke sini lebih kecil daripada jarak ke sini. Berarti pembatasnya adalah si yang ini, betul? Pembatasnya adalah yang ini, jarak ini, gitu. Berarti saya pilih misalkan, eee, C plus 0,01 sekarang. Ini C minus 0,01. C minus 0,01 berada di sini tapi. Nah, berarti saya harus pilih himpunan nilai X-nya di sini. Karena nanti nilai fungsinya termuat, termuat dalam pita ini. Set gitu ya. Dan ini juga termuat.
gitu. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa kita terus bisa mengecilkan, dan pasti akan selalu ada himpunannya. Untuk berapapun ukuran interval kedekatan ini, maka akan selalu ada nilai C yang simpunan nilai, X yang berkorespondensi agar nilai fungsinya terletak pada pita itu, pita interval kedekatan, gitu. Nah, alat inilah, pita inilah yang bisa digunakan untuk memformalisasikan limit. Kita ingatkan bahwa dalam dalam konteks pendekatan intuisi terhadap limit, mau seberapa dekat pun kita menuju ke C, ya, maka nilainya akan menuju ke L juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya, berkorespondensinya gimana. Berarti kalau pernyataan bahwa limit X mendekati C dari fx sama dengan L itu benar, maka mau berapapun kita kecilkan pitanya ini, maka akan selalu ada nilai C, ada suatu interval nilai C yang berkorespondensi. Interval nilai X yang dekat ke C yang berkorespondensi untuk agar membuat nilai fungsinya itu terletak pada pita interval kedekatan itu. Gitu. Nah, ini adalah kasus ketika dia berhasil ditunjukkan bahwa limit X mendekati X mendekati C di fx itu sama dengan L. Kasus gagalnya. Nah, ini biar teman-teman juga terbayang bagaimana kasus gagalnya. Kasus gagalnya adalah seperti ini, teman-teman. Kasus gagal. Ini kasus ketika limit X mendekati C dari fx ini sama dengan L. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kasus gagalnya? Kasus gagalnya adalah seperti ini, teman-teman. Kita sebetulnya bisa aja pakai kasus jam discontinuous yang tadi, ya. Kita lihat ya bahwa ini bolong, kemudian di sini ada seperti ini, ya. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, sekarang kita buat, misalkan pertama kita tetapkan dulu kita mau seberapa dekat. Ini misalkan C dan ini adalah si L-nya, ya. Ingat, kita ingin menunjukkan bahwa mau seberapa pun dekat interval kedekatannya, mau seberapa kecil interval kedekatannya, maka akan selalu ada nilai suatu interval nilai X yang dekat ke C yang berkorespondensi sehingga ada nilai fungsinya itu terletak pada pita interval kedekatan itu, seperti yang sebelumnya, ya. Oke? Nah, coba kita lihat, ya. Coba kita lihat. Eh, di sini misalkan pertama nih awalnya dulu saya buat interval kedekatannya, mungkin terlalu gede ya, seperti ini. Mungkin saya awalnya buat seperti ini. Ini misalkan L plus 3. Nah, saya buat misalkan di sini. Ini L minus 3 gitu ya. Kita pakai angka tetap dulu, gitu. Nah, BTW ya, BTW, oke, oke, nanti deh setelah ini ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya pita interval kedekatannya, yaitu kita pingin mencari sebuah interval nilai X sedemikian sehingga nilai fungsinya semuanya itu berada pada interval ini, pada pita ini ya, kita bisa bayangkan ini seperti pita, gitu ya. Nah, berarti kan kita udah dapat nih dari sini aja, batas bawahnya harus di sini, batas atasnya harus di sini. Gitu. Oke, masih works ya, masih bisa. Kita bisa mencari suatu C yang berkorespondensi. Misalkan di sini C minus, ternyata ya, ini hanya example aja, C minus 1, ini ternyata C plus 1. Oh, belum ya, ini misalkan titiknya aja. Kalau itu kan berarti kita udah menentukan interval nilai X-nya ya. Ini yang kita tahu ini batas bawah sama pemilihan batas atasnya. Nah, secara geometris kita bisa melihat bahwa batas atasnya adalah jarak dari sini ke sini. Untuk menentukan intervalnya, gitu, ya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa, misalkan di sini adalah 0,5, ternyata ini 3 gitu ya, maka kita pilih C plus 0,5 dan di sini adalah
C minus 0,5. Dan ini kalau kita lihat, semua nilainya berada pada pita ini. Ya, semua nilai fungsinya berada pada pita ini. Gitu ya. Semua nilai fungsinya berada pada pita ini. Tapi jadi masalah adalah ketika apa? Ketika ternyata sekarang kita punyanya nilai fungsinya, kita pingin interval kedekatannya kita kecilkan. Ya, interval kedekatannya kita kecilkan menjadi seperti apa? Menjadi misalkan saya buat jadinya seperti ini. Ya, ternyata saya ingin buat interval kedekatannya adalah seperti ini. Ini adalah L, dan di sini adalah L plus 0,01 misalkan, kecil banget kan, L minus 0,01. Nah, di sini berapa nilai interval X yang harus kita pilih sedemikian sehingga nilai fungsinya berada pada pita ini. Nah, masalahnya nggak ada teman-teman. Mau seberapa dekat pun kita pilih nilai interval C-nya, tidak ada. Karena lihat, kalau kita pilih interval C, ini misalkan C-nya ya. Misalkan kita pilih C-nya plus C minus 0,01, C plus, ya misalkan di sini. Sini, dan di sini adalah C plus 0,01. Lihat, ada nilai fungsinya yang berada di luar pita ini. Padahal prinsip limit adalah mau seberapa dekat pun mau seberapa dekat pun interval kedekatannya, mau kita kecilkan sampai 0,0001, itu pasti selalu ada himpunan nilai X-nya, sehingga semua nilai X pada interval X tersebut itu berada nilainya pada pita ini. Masalahnya ini aja udah ada satu yang nilai fungsinya di luar daripada pita ini, gitu. Maka ini gagal, gagal. Ini kasus ketika limit X mendekati C dari fx ini sama dengan L. Oke, teman-teman sudah pahami ya terkait dengan interpretasi geometrisnya. Nah, sekarang how to formalize this process. Kita tahu bahwa intuisi kita sudah jalan nih untuk definisi formal. Bahwasanya ketika bahwasanya untuk berapapun tingkat kedekatan dari si L-nya itu, dari si L, mau seberapa pun dekat nilainya, ya, maka selalu ada interval nilai X yang nilai fungsinya berada pada pita itu. Jadi, anggap kita punya dua buah interval yang mau kita hubungkan. Ada interval kedekatan, yaitu interval yang menyatakan seberapa dekat kita maunya nih nilai fungsinya, gitu ya. Dan itu adalah yang kita akan atur-atur. Dan yang berkorespondensi adalah nanti si interval X-nya nih, berapa yang harus dibuat. Harus berapa dekat dengan C, agar nilai fungsi dari interval X tersebut ketika kita petakan, oh ternyata ada dalam pita interval kedekatan tersebut. Nah, notasinya notasinya adalah menggunakan ini. Jadi, notasinya teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama adalah ada notasinya ini. X min C, jadi 0 X min C kurang dari delta. Atau kita bisa fokus aja kepada X min C kurang dari deltanya. Sebetulnya 0 ini untuk memastikan bahwa nilai interval yang kita ambil itu tidak pernah 0. Nah, oke. Nanti akan saya kasih tahu. Jadi apa dulu interpretasinya? Jadi kita fokus ke 0 ini nggak apa-apa. Kita lihat bahwa ini bisa diubah menjadi apa? Jadi minus delta X min C delta ya. Atau bisa diubah lagi menjadi C minus delta X C plus delta. Di mana delta harus lebih dari 0. Nah, jadi representasinya apa? Jadi ini menyatakan secara formal himpunan nilai X yang dekat ke C.
dekat ke C, ya. Cut dalam tanda kurung, dalam tanda petik ke C. Jadi, kalau kita lihat ya sebetulnya delta itu apa? Delta itu ini teman-teman, 0,01, 0,01, 0,5, 0,5 gitu, yang ukurannya akan bergantung kepada seberapa dekatnya ini kan. Nah, jadi sebetulnya ini merepresentasikan tadi tuh, apa namanya, ekspresi yang tadi tuh menyatakan himpunan ini teman-teman, yang ukurannya diukur ya, yang ukurannya bergantung pada si tingkat kedekatannya itu, delta ya kan. Jadi ini nilai yang direpresentasikan oleh 0,01, ya 0,5, 0,01, 0,1 itu sebetulnya si delta yang nanti akan kita ubah-ubah. Sedangkan kita punya notasi yang lain adalah fx min L kurang dari epsilon. Yang mana ini saya bisa ubah menjadi epsilon fx min L minus ya, ini minus epsilon, ini epsilon, dan ini bisa menjadi minus epsilon fx L plus epsilon. Dan ini menyatakan apa? Menyatakan interval kedekatan. Interval kedekatan, dengan ini sama juga epsilon lebih dari 0. Interval kedekatan yang diinginkan agar dekat dengan L, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini menyatakan ini kan sebetulnya, ini menyatakan ini menyatakan ini, ya. Jadi epsilon itu adalah nilai yang kita akan ubah ini 3, nanti kita ubah lagi jadi 0,01, 0,01. Jadi bisa dilihat bahwa epsilon itu adalah parameter yang menyatakan kita pengen seberapa dekat, interval kedekatannya pengen seberapa dekat nih dengan si L. Sedangkan kalau epsilon ini menyatakan besar himpunan X yang bisa, yang membuat si nilai fungsinya itu berada dalam pita interval kedekatan nilai fungsinya, gitu. Jadi nanti kalau kita lihat ya, berarti bisa kebayang nggak teman-teman? Jadi pemilihan delta itu nanti akan bergantung pada epsilon, gitu. Karena kita kasih epsilon berapa, epsilon itu kan oke, pokoknya tanam dalam hati bahwa epsilon menyatakan interval kedekatan, menyatakan besar dari interval kedekatan. Kita mau seberapa dekat dengan, L, gitu. Ketika semakin dekat dengan L, maka akan kita perkecil epsilonnya. Nah, nanti berarti nilai delta, kan himpunan nilai X-nya berapa nih, sehingga nilai fungsi dari dari interval nilai X tersebut, nilainya berada pada pita interval kedekatan, gitu. Nah, itu berarti kita lihat bahwa delta itu sebenarnya tergantung dari epsilonnya berapa, gitu. Jadi nanti ketika nanti pembuktian, sebetulnya teman-teman hint-nya hint-nya atau clue-nya, nilai epsilon akan bergantung pada delta. Sorry, kebalik. Nilai delta, delta itu adalah ukuran nilai himpunannya, ukuran himpunan X-nya akan bergantung pada seberapa dekat, yaitu dinyatakan oleh epsilon. Oke? Oke, bisa dipahami ya? Nah, pernyataan formalnya begini. Kita akan masuk ke pernyataan formalnya. Sehingga kita lihat bahwa dari metode kita tadi yang sudah kita kembangkan bersama-sama, definisi formalnya adalah sebagai berikut, ya. Definisi formalnya adalah sebagai berikut. Misalkan I adalah interval buka ya, interval buka dan C adalah anggota dari I, gitu kan ya. Kemudian misalkan pula F terdefinisi ya, F terdefinisi di I kecuali di C, di mana mungkin fungsi F
di C tidak ada, gitu kan ya. Nah, kemudian arti dari limit X mendekati C dari f(x) ini sama dengan L, itu berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, untuk berapapun tingkat kedekatan yang mau kita inginkan, maka akan selalu terdapat berkorespondensi sebuah nilai delta yang menyatakan apa? Besar himpunan nilai X yang nilai fungsinya harus berada pada pita interval kedekatan. Ya, terdapat delta lebih dari 0 sehingga sehingga untuk setiap untuk setiap I X anggota I untuk setiap X anggota I berlaku 0 X min C kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita udah mengerti makna geometrisnya, akan lebih paham untuk memahami kalimat ini gitu. Bahwasanya kalau kalaulah pernyataan ini benar, maka mau berapapun kedekatannya, mau berapapun nilai L kita dekatkan, mau seberapa dekat pun interval kedekatannya, maka akan selalu ada nilai suatu interval nilai X yang ditentukan oleh delta, akan selalu ada delta yang membuat ini selalu berlaku. Kesamaan ini selalu berlaku. Kesamaan ini mengatakan ya bahwa ya ada loh nilai interval yang ditentukan besarnya oleh delta, sehingga nilai fungsinya itu berada pada rentang epsilon. Di mana epsilon itu menyatakan besar interval kedekatannya. Jadi misalkan kedekatannya epsilonnya adalah 0,01, ya. Misalkan jadi diberikan pertama epsilonnya dulu 0,01. Oke, berarti deltanya berapa nih? 0,005 misalkan harusnya jadinya. Nah, kalau pernyataan ini benar, maka akan selalu ada nilai deltanya. Nah, kasus gagalnya adalah tadi, ketika misalkan saya mau sekarang L-nya, epsilonnya 0,01, tapi saya nggak punya nih nilai delta yang berkorespondensi. Kita lihat ya bahwa mau berapa pun kecil deltanya, kan selalu di luar dari range ini, karena memang ini discontinue gitu, mau seberapa dekat nggak bisa gitu loh, ya, nggak bisa. Sehingga pernyataannya menjadi gagal, gitu. Berarti limit X mendekati C dari f(x) itu tidak sama dengan L untuk kasus yang tadi, gitu, ya. Nah, oke, yang penting teman-teman sudah mengerti dulu terkait dengan maknanya. Makna dari pernyataan ini seperti apa. Memang panjang sekali ya untuk bisa mengerti dulu pernyataan ini, karena memang ini cukup berat, gitu, cukup berat. Eee, sekarang kita akan melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, teman-teman sudah mengerti makna geometrisnya, sekarang kita akan belajar tentang metode pembuktiannya. Misalkan pernyataan, bahwa buktikan bahwa limit X mendekati 1 dari X ini sama dengan 1. Tentu ini obvious ya, tapi yang di sini objektif kita adalah buktikan. Nah, kalau buktikan berarti kita harus pakai metode pembuktian, ya. Nah, kita coba jawab. Biasanya, eee jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, kalau teman-teman lihat tadi, dari proses kita, eee, melihat interpretasi geometrisnya, sebetulnya objektif kita adalah, kita harus membuktikan bahwa, oh, kalau kita punya interval kedekatan sebesar epsilon, maka saya harus pilih deltanya berapa. Nah, jadi analisis kita, jawaban kita akan dibagi menjadi 2, yaitu pertama adalah bagian pertama akan diisi yang dinamakan dengan analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan, ya.
Di mana analisis pendahuluan ini kita harus menentukan dulu deltanya berapa ketika epsilonnya berapa, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat berarti nanti kita harus mencari suatu nilai delta yang dalam konteks, dalam bentuk epsilon, gitu, ya. Jadi kita harus mencari nilai deltanya dalam bentuk epsilon, gitu. Karena kalau dilihat dari proses geometrisnya tadi, nilai delta itu nilai himpunan besar himpunan nilai X-nya itu akan bergantung pada ukuran kedekatan yang kita mau, epsilonnya, gitu. Jadi nanti delta harus terkandung dalam epsilon. Nah, dalam soal ini, ya, pertama kita tuliskan dulu, kita mau membuktikan bahwa, eee, kita mau buktikan bahwa akan ditunjukkan, ya. Jadi kita akan ditunjukkan bahwa akan ditentukan mungkin lebih tepatnya, akan ditentukan nilai delta lebih dari nol sehingga untuk setiap epsilon lebih dari nol, nol nol X min C kurang dari delta itu Fx min L selalu berlaku Fx min L kurang dari epsilon. Nah, secara geometrisnya sebetulnya kita harus, eee, gini teman-teman, jadi secara, eee, untuk bisa menunjukkan bahwa ini benar, berarti kita harus menunjukkan bahwa ini kita sekarang fokus ke metode pembuktiannya ya. Kita harus memastikan harus bisa menunjukkan bahwa yang kiri bisa menyebabkan yang kanan gitu. Bentuk yang kiri bisa menyebabkan yang kanan. Jadi, sekarang kita ubah C sama Fx sama L-nya nih, karena kita udah punya informasinya di soal. Jadi kita sebetulnya bisa mengubah ini menjadi 0 X min 1 kurang dari delta, ini akan menjadi Fx-nya kan X, L-nya 1, berarti X min 1 itu kurang dari epsilon. Oke, mungkin jangan X sama dengan 1 deh. Jadi mungkin 2X ya, 2X ini sama dengan 2 ya. Sehingga ini jadinya gimana? Ini jadinya 2X min 2 kurang dari epsilon, gitu. Nah, untuk menentukan nilai deltanya berapa, kita melakukan yang namanya kita biasanya metode pembuktian itu dari kiri ke kanan. Sekarang kita mulai dari kanan ke kiri, ya. Kalau dari kanan ke kiri berarti, ya, kita lihat dulu modifikasi dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi ini kan sebetulnya kalau teman-teman sudah mengerjakan latihannya nih, sudah pernah berlatih, ini kan sebetulnya ada di modul tutorial ya. Jadi gimana caranya kita yang menentukan nilai delta dari epsilon gitu, ya. Jadi kalau kita lihat nih berarti 2x min 2 ini kan kalau dari kanan kurang dari epsilon. Nah, ini saya ubah bisa ubah bentuknya menjadi ya 2 ya, 2 saya bisa keluarkan x min 2 kurang dari epsilon. Berarti ini 2 saya bisa keluarkan dari mutlaknya x min 2, masih ingat ya sifat mutlak, ini kurang dari epsilon, berarti ini akan kurang dari epsilon. Nah, sorry ini x min 1, sorry, x min 1, ini x min 1 ya, x min 1 kurang dari epsilon, dan di sini akan menjadi 2 x min 1 kurang dari epsilon, berarti ini jadinya x min 1 kurang dari epsilon per 2. Nah, bentuk ini sudah analog dengan bentuk yang ini, gitu teman-teman, ya. Nah, akibatnya pilih berarti bentuk ini kan sudah sama dengan bentuk yang ini ya, kita udah dapatkan jadi tujuannya yang di awal ini kita harus cari bentuknya sedemikian sehingga sama dengan yang di kiri. Oh, udah sama nih, oke berarti pilih deltanya harus sama dengan epsilon per 2. Nah, lebih tepatnya, lebih khusus, lebih umum, kita bisa pilih delta kurang dari sama dengan
epsilon per 2. Kenapa demikian? Karena tadi kalau teman-teman lihat bahwa kan kita tadi udah tentukan batas atas, batas bawahnya ya. Batas atas sama batas bawahnya. Nah, ketika misalkan saya pilih interval kedekatannya, oh saya udah tahu nih interval kedekatannya berarti harus C minus 0,1, C plus 0,1. Berarti kalau saya pilih C minus 0,001 berarti boleh dong, karena kan set set masih terletak di sini, masih terletak di sini. Ya, saya terletak di sini, sini lagi gitu ya kan. Di sini lagi gitu kan ya. Ada di sini lagi. Masih terletak pada pita ini kan? Masih terletak pada pita ini kan? Jadi kalau kita pilih delta, ini kan deltanya berarti ya. Deltanya lebih kecil daripada yang didapatkan dari analisis pendahuluan, itu masih oke. Gitu. Oke? Makanya kenapa bisa demikian, gitu. Pilih deltanya kurang dari sama dengan epsilon per 2, gitu, ya. Nah, berarti, eh kita harus bagaimana nih kalau kita udah punya deltanya? Sekarang ke bukti formal. Bukti formal. Bukti formalnya adalah, eee, misalkan ya, sekarang kita udah tahu nih delta yang kita pilih, ya. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap delta lebih dari nol terdapat, untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat delta lebih dari nol sehingga nol X min C, pokoknya pernyataannya itu terpenuhi gitu ya. 0 X min C, delta ini membuat fx min L-nya kurang dari epsilon, gitu kan ya. Nah, atau ini saya bisa ubah menjadi X min 1 kurang dari delta, fx min, X 2X min 2 kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa nah sekarang kita mulai pembuktiannya dari kiri ke kanan. Nah, sekarang pilih delta kurang dari sama dengan epsilon per 2, gitu kan ya. Maka, ya, tadi kan kita punya bahwa X min 1, kita abaikan aja nolnya, karena nol itu sudah biasanya sudah dianggap pasti terpenuhi. X min 1 kurang dari delta, gitu kan ya. Nah, pilih deltanya kurang dari epsilon per 2, karena kita pilih deltanya kurang dari epsilon per 2, maka X min 1 akan kurang dari delta, di mana deltanya akan kurang dari sama dengan epsilon per 2. Kurang dari epsilon per 2. Maka akibatnya ya, kalau X min 1 kurang dari delta dan delta kurang dari epsilon per 2, maka X min 1-nya juga pasti dong kurang dari sama dengan epsilon per 2. Kemudian ini saya bisa kalikan kedua ruas dengan 2, yaitu jadi 2 X min 1 epsilon per 2 kali 2, maka ini bisa dicoret. Maka saya bisa ubah ini menjadi 2, saya bisa kalikan ke dalamnya, 2X min 2 kurang dari sama dengan epsilon, gitu. Nah, maka, eee, nah, ini kan implikasi ya, saya bisa ubah menjadi implikasi kalau kalian mau gitu ya. Ini bisa menjadi 2X min 2 ini saya bisa simplifikasi kalau ini kan juga biar sesuai dengan kalimat di awalnya, saya bisa hapus kurang dari epsilon, maka terbukti ya. Nah, udah kayak gitu metode pembuktiannya. Jadi kalau udah tahu nih makna geometrisnya sudah aman, itu sudah gampang. 2x min 2 harus kurang dari epsilon. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin nanti untuk, latihan soal yang lebih lanjut akan di-post di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar matematika 1.